Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan tidak lupa salawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Putra Kobong yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit materi mengenai 3 target optimalisasi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang datang setiap tahunnya pasti kita sambut dengan penuh kegembiraan, baik secara rohani maupun jasmani. Kita sebagai umat Islam tentunya banyak sekali target yang ingin terrealisasi di bulan Ramadan. Namun paling tidak ada 3 target yang dapat kita optimalkan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebagai manusia memiliki perasaan di mana setiap amalan yang kita lakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Lalu, bagaimana cara kita agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentunya melaksanakan amalan-amalan wajib seperti sholat wajib tentunya, dan dilengkapi dengan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih yang hanya dilakukan di bulan Ramadan serta ditutup dengan sholat witir. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, dan ayo sama-sama kita berzikir setiap waktu. Jika kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah kita tidak akan berpaling dari ajarannya. Kemudian yang kedua yaitu pemakmuran masjid. Arti dari pemakmuran masjid di sini bukan sekedar pendirian atau perbaikan fisik masjid, di mana yang lebih utama yaitu kita sebagai umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid untuk beribadah di dalamnya. Dalam surat At-Taubah ayat 18 dijelaskan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang insya Allah tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu, target yang ketiga yaitu membersihkan jiwa maupun hati. Jika jiwa ini bersih, jika hati ini bersih, maka insya Allah setiap amalan yang kita lakukan bukan atas dasar paksaan, melainkan kesadaran dari kita masing-masing. Nah, beruntunglah ia yang jiwanya bersih. Dijelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 8-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah ia yang membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah ia yang mengotorinya. Lalu bagaimana cara kita agar jiwa ini bersih, agar hati ini bersih? Sama seperti mendekatkan diri kepada Allah, namun ditambah dengan meningkatkan kesabaran, selalu berpikir positif, menjalin silaturahmi, dan jangan lupa untuk selalu memaafkan sesama. Kenapa jiwa ini harus bersih? Karena bila hati kian bersih,
pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Sahabat, Ramadan berjalan begitu cepat. Mari kita ingat kembali hari-hari sebelum yang sudah terlewat. Apakah amalan yang kita lakukan sudah maksimal atau justru banyak ketertinggalan? Jika kita belum baik untuk memanfaatkan waktu dalam mengamalkan ibadah, maka kini saatnya kita bergegas untuk mengamalkan ibadah, memaksimalkan apa yang kurang. Karena tidak ada kata terlambat untuk menyempurnakan amalan ibadah di bulan Ramadan. Tetap semangat dan istiqomah. Mari semoga kita menggapai akhir Ramadan dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Putra Kobong yang berbahagia, cukup sekian dari saya. Jangan lupa saksikan kultum selanjutnya hanya di channel Putra Kobong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.